Nah setelah kurang bayar ini WP-nya nggak mau sama sekali buat bayar Oh, kekurangan oh, bayarnya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Haba Pajak, Mandu-Mandu Pegang Haba Pajak. Halo kawan pajak, saya Syed Mukni, host podcast kali ini, yang mana spesial untuk episode ini kita bekerja sama tentunya dengan Tax Center dari Universitas Syahkuala. Nah, tentunya tema podcast kita pada hari ini adalah pertanyaan yang paling sering diajukan oleh kawan pajak semua. Ya, apalagi tentunya di awal tahun seperti sekarang ini ya kan. Yaitu kenapa sih kita harus lapor pajak ya kan? Nah, spesial pada pagi hari ini selain kita ngobrol sama penyuluh pajak, kita juga akan ngobrol dengan salah satu mahasiswa MBKM yang sedang menjalankan tugas di KPP Pratama Aceh Besar. Dan tentunya mau sharing-sharing sama kita nih ya kan. Tentunya biasanya permasalahannya nih apa yang sering terjadi ketika ingin lapor SPT tahunan secara online nih dan gimana tuh solusinya ya kan. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan tamu podcast kita kali ini. Yang pertama ada Bang Fandi Muhammad Atta, yaitu penyuluh pajak dari Kanwil DJP Aceh. Halo Bang, Halo, apa kabar? alhamdulillah, Luar luar biasa biasa. Bang ya. Dan tentunya ada Lisda Rifkianti dari Universitas Syahkuala. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Wah. Oke, tentunya kita sambil ngobrol-ngobrol santai aja lah ya. Ya, Yang mungkin kita kulik-kulik sedikit nih ya kan. Insya Allah mungkin mendapatkan edukasi yang bermanfaat tentunya. Oke, langsung saja nih. baik. Bang Fandi, Hmm, suka Bang dulu ya. baik. Kita berbicara nih Bang tentang lapor SPT tahunan Bang. Hmm, Nah, di awal tahun ini kan seperti biasa, Bang. hmm, Bagi pemilik FPP-nya tentunya kita pasti akan disibukkan ngelapor SPT tahunan, ya hmm, kan? Di mana-mana juga orang sibuk nih kan mau lapor pajak dan juga hmm. pastinya petugas-petugas pajak pun juga sibuk banget nih ya kan. Masyarakat yang Datang. berbondong-bondong datang ke Ya. KPP ingin melaporkan kewajibannya gitu soalnya. Nah, Hmm, dan di antara masyarakat ini juga pasti ada yang nanya dong, Bang. hmm. Kenapa sih kita harus lapor pajak tiap tahun, Bang? Baik, Ya kan? Mungkin kita silakan Bang mungkin ingin menjawab. siap. Baik, baik. Makasih Bang Said. Jadi alasan pertama tuh ya memang alasan yang paling dasar di Bang Said. Oh, Kenapa alasan dasar itu? Karena ini berdasarkan undang-undang. Karena sudah undang-undang. diatur di undang-undang. Jadi ini sudah diatur di peraturan tertinggi kita, undang-undang yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di situ sudah diatur bahwa setiap wajib pajak wajib untuk melaporkan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, ditandatangani dan serta diserahkan ke kantor pajak. Jadi seperti itu nih. Jadi ya memang sudah seperti itu ya. Berarti memang udah undang-undang lah Bang ya. Betul. Aturan paling tertinggi di Aturan negara tertinggi. kita ya, Ya undang-undang itu ya. benar. Nah, tentunya kawan pajak juga jangan lupa nih untuk batas pelaporan SPT tahunan tentunya untuk orang pribadi itu sampai dengan tanggal 31 Maret Bang ya. 31 Maret Dan untuk orang juga pribadi. untuk wajib pajak badan atau perusahaan itu batas lapornya hingga tanggal 30 April. Tanggal 30 April. Ya, Jangan sampai terlewatkan ya. betul. Dan juga kalau negara-negara lain juga lapor SPT tahunan juga Bang ya. Oh iya sama. Jadi sebenarnya bukan seperti mungkin istilahnya bukan SPT tahunan ya, mungkin tax return ya itu kalau di negara lain. Nah, ya benar. Tax return, ya, Pak, Inggris, Pak. Jadi memang sama untuk negara-negara lain yang menganut sistem perpajakan sama seperti Indonesia. Jadi kita menganut sistem self assessment ya. Self Self assessment. assessment. Nah, jadi itu rata-rata menurut saya sih rata-rata di beberapa negara di dunia memang seperti itu rata-rata ya. Jadi sistem ini untuk kita diberikan kepercayaan untuk menghitung saldo pajak kita atau mungkin lebih familiar dengan 5M. 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 Apa aja tuh 5M? Kira-kira. Coba mungkin bisa Lisda bantu 5M apa aja? Oke, jadi 5M ini ya Bang ya. Hmm. 5M itu terdiri dari mendaftar, Oke. menghitung dan Betul. memperhitungkan, Oke. melapor, Apa? Menyetor. menyetor, Menyetor. menyetor, lalu melapor nih. Nah. Nah, mendaftar ini dari WP-nya sendiri dari wajib pajak ini, mereka mendaftar sendiri secara mandiri Oke. untuk mendapat identitas wajib pajak mereka yaitu berupa nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Oh, Oke. jadi nggak usah nunggu dari kantor pajak untuk ditetapkan gitu ya. Oh, Jadi dari wajib sendiri juga wajib untuk melaporkan untuk mendapatkan NPWP. NPWP, Oh, ya, inisiatif gitu. dari WP Benar. sendiri. Lalu kalau udah NPWP itu dihitung tuh, mulai menghitung pajak terutangnya. Berarti selain dia menghitung sendiri lah ya. Menghitung sendiri. Penghasilannya berapa penghasilannya dia peroleh selama Penghasilannya terus setahun. berapa kira-kira pajaknya berapa gitu. Lalu memperhitungkan dari pemperhitungan ini, dari penghasilan yang kita dapat itu diperhitungkan apakah wajib pajak ini
kurang bayar Oke. atau lebih bayar. Oh. Atau nihil. Atau bukan, ya Bisa mungkin jadi nihil gitu juga ya. juga. Oke. Lalu di menyetor dari pajak yang kurang bayar ini, wajib pajak itu harus menyetor pajak yang kurang bayar ini di tahun pajak tersebut. Oke, dan juga menyetornya ke kas negara Nah, tentunya ya. kas negara pastinya. Dan juga Lalu setelah menyetor itu baru mereka melaporkan SPT tahunan mereka. Ya, benar. Jadi Wasaid, jadi 5M tadi yang disampaikan oleh Lisda itu wajib dikerjakan oleh yang sudah memiliki IPWP. Jadi nggak usah nunggu dari kantor pajak. Jadi maka sistem assessment. Jadi ya 5M tadi mulai dari melaporkan apa, mendaftar, kemudian Menghitung, memperhitungkan, menyetor, menyetor dan juga melaporkan. melaporkan secara mandiri tentunya Benar. Bang ya. Nah, tentunya nih Bang, Hmm. ini pertanyaan berikutnya. Mhm. Nih, dan juga ini pasti ditanyakan oleh semua masyarakat Pak. Mhm. Kan saya ini kan udah dipotong pajak Pak. Nah, Kenapa sih saya harus lapor gitu kan? Nah, kan usah dipotong gitu Benar, ya, Bang. benar. Gimana tuh Bang? benar. Ini pertanyaan paling penting nih Mas ya. Itu dia, gimana Bang? Jadi begini Bang, yang pertama adalah karena SPT tahunan ini kayak profil kita nih Mas saya. Oke. Profil tahunan kita. Jadi dalam SPT ini selain kita melaporkan penghasilan kita, juga yang sudah dipotong tadi sama sama pemberi kerja kita juga melaporkan seperti harta kita, hutang kita, dan juga anggota keluarga kita. Jadi nggak hanya penghasilan tempat dipotong saja. Jadi seperti itu. Jadi kan ini juga tambahan ya. Jadi kalau kawan pajak semua, kalau seperti ini kan harusnya yang tahu kan kita sendiri ya. Betul. Jadi harusnya nggak boleh dilaporkan oleh orang lain. Jadi wajib dilaporkan oleh kita pribadi. Nah itu yang pertama. Yang kedua Bang, ini sarana penjagaan kita nih. Oh. Kan kita sudah dipotong nih. Yang dipotong tuh udah bener belum? Oh. Ya kan? Nah, jadi jadi bisa jadi sarana sarana pengawasan juga pengawasan ya. kita. Jadi yang Oke, dipotong ini oke. sudah benar apa belum? Penghasilannya jangan-jangan penghasilannya nggak segitu, ternyata harusnya lebih besar lagi. Itu yang pertama. Kalau masalah penghasilan pasti dong agak gimana gitu kalau penghasilan lebih kecil kan. Betul. Kalau pajak dipotong lebih kecil nggak salah gitu. Nah, tapi juga pajak dipotong lebih kecil bisa jadi ada masalah ke depannya. Jangan-jangan selama ini tarifnya salah atau PTKP-nya salah. Jadi seperti itu. Jadi sarana penjagaan kita apakah sudah dipotong sudah benar. Nah, yang terakhir itu karena sudah dipotong, itu sifatnya tuh bukti potong itu adalah kredit pajak kita. Oke. Jadi ini gunanya untuk kita perhitungkan dengan pajak-pajak yang lain, terus kita kurangi. Jadi itu namanya kredit pajak itu bukan berarti yang sudah dilaporkan itu memang sudah benar semua. Maksudnya secara kita hitung lagi ya penerapan tarifnya bagaimana, mungkin bisa jadi setelah digabungkan dengan kredit pajak yang lain bisa jadi sudah masuk ke tarif pajak yang berikutnya. Nah, jadi setelah digabungkan nanti dikurangi yang sudah dipotong oleh lawan transaksi kita. Jadi seperti itu. Oke Bang. Nah, kira-kira Bang, mungkin ada alasan lagi Bang selain dari yang tiga tadi Mas? Lainnya kita ya mendukung sistem perpajakan yang lebih baik kayak gitu ya. Oke. Ya, karena kan sistemnya self assessment. Jadi kita mengharapkan kepada wajib semua untuk bisa melaporkan perpajakannya. Karena dengan melaporkan pajak kita sudah mendukung sistem perpajakan yang lebih baik. Dan rasio kepajakan itu ya maksudnya rasio kepatuhan yang lebih baik itu merupakan kita kira-kira perpajakan negara ini sudah baik atau belum. Oh, dan itu salah satu indikator. Salah satu indikator yang adalah rasio pajak di negara kita itu baik itu Bang. Nah, dengan melaporkan SPT kita tuh menjadi warga negara yang baik. Betul. Oke Bang. Tentunya kita pun sebenarnya nggak perlu lagi ngantar pajak sebenarnya. Nggak perlu lagi panas-panas ya kan Bang. Antri lagi Bang. Nggak perlu nih. Jadi sekarang kita kawan pajak cukup melaporkan SPT-nya tentunya secara online melalui website www.pajak.go.id tentunya ya. Jadi cukup di rumah aja Bang ya. Cukup rumah aja. Cukup di rumah, mungkin bisa di warung kopi. Wah, warung kopi, sambil sambil ngopi ya kan. Nah, juga mungkin bisa di pantai mungkin. Wah, asik santai nih, ya kan. sambil healing-healing ya. Healing. Selama masih terkoneksi sama internet bisa Betul. dilakukan di mana saja, kapan saja. Tentunya dan tentunya mungkin bagi wajib pajak tentunya yang merasa kesulitan, ya kan? Mungkin nggak tahu nih mungkin Mungkin susah caranya bagaimana. seperti apa ya kan? Tentunya wajib pajak tentunya bisa datang ke helpdesk di KPP Pratama terdekat atau ke pojok pajak mungkin ya Bang ya. Pojok pajak dan juga tentunya ke tax center terdekat. Nah, itu juga ngomongin tax center nih Lisda. Mungkin Lisda bisa ngejelasin sedikit nih. Tax center itu apa sih? Namanya keren ya kan? Tax center ya kan. Nah, mungkin Lisda bisa ngejelasin sedikit nih ke kawan pajak semua. Oke, buat teman pajak yang belum tahu, tax center itu tuh sebuah lembaga. Oke. Sebuah lembaga yang ada di suatu perguruan tinggi yang menjadi pusat pengkajian,
pendidikan atau Oke. pelatihan dan juga sosialisasi kepada masyarakat yang mungkin ada di sekitaran kampus, wajib pajak ataupun masyarakat di luar kampus ya. Yang juga tax center ini bekerja sama dengan kantor wilayah DJP ataupun kantor pelayanan pajak. Nah berarti memang istilahnya juga menjadi perpanjang tangan dari kita juga Bang ya, dari KPP juga ya, KPP Pratama dan Kambil dalam rangka mungkin pusat pengkajian itu tadi ya. Ternyata bukan hanya sebagai apa ya, kan kalau tax center biasa kan sering buat wajib pajak Bang ya. Iya. Ternyata bukan hanya itu Bukan ya, hanya ya. itu, Nah, bisa jadi pusat pengkajian tentunya ya, pusat sarana pengkajian, pendidikan, pendidikan ternyata. pengembangan UMKM bahkan. Berarti saya ternyata tax center tuh lebih dari itu. Keren. Tentunya nih mungkin bisa jelasin lebih rinci tentunya nih apa saja sih sebenarnya peran tax center nih bagi DJP tentunya dan juga wajib pajak. Gimana? Peran tax center ini tuh dia memberikan konsultasi dan Oke. juga bimbingan kepada wajib pajak yang pengen melaporkan SPT tahunannya. Jadi di tax center itu mereka ada menyiapkan relawan pajak namanya kayak list dari relawan pajak Oke. negeri. Itu dia membantu wajib pajak untuk melaporkan SPT-nya. Mungkin buat wajib pajak yang belum tahu nih cara ngelaporinnya tuh gimana atau merasa kesulitan, Oke. itu disitulah membantu meringankan tugas Oh. para wajib pajak tax center ini membantu mempermudah. Benar. Jadi sama kayak di kantor pajak juga, cuma bedanya di sini nggak ada pelayanan untuk sebenarnya mengubah data atau ini nggak ada ya. Cuma untuk mengkonsultasi bisa ya, pelaporan SPT bisa. Jadi memang tax center ini sebagai istilahnya konsultasi juga asistensi ya, Hmm. asistensi untuk pelaporan SPT tahunan itunya ya. Nah, memang tentunya juga sebelumnya ini memang dari mahasiswa MBKM dan juga relawan pajak sebelum mereka ditugaskan lah Pak ya. Dan juga mereka sudah diberi kompetensi perpajakan nih oleh perguruan tinggi dan tentunya oleh Kanwil DJP atau KPP Pratama. Jadi pelayanan yang diberikan tentunya dari adik-adik relawan pajak kepada wajib pajak tentunya sudah kompeten dan Siap. kredibel nih berdasarkan peraturan yang berlaku. Iya. Nah. Keren. Mungkin Lista nih sering nih ya kan udah menghadapi wajib pajak ya kan. Sudah berapa lama ini ya? Dari 6 Januari berarti hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Selama hampir 2 bulan oke, sebelum nanti akan menuju ke puncaknya nanti tanggal 31 Maret dan nanti di April kan. Nah, kira-kira ada kendala nggak sih? Misalnya apakah misalnya yang ketika sedang menghadapi wajib pajak nih kira-kira apa saja sih kendala-kendala yang sering dihadapi oleh wajib pajak nih? Sebelumnya saya udah siapin sih. Sudah. Langsung nulis Siap, banyak Kak. ya. Di sini ada 2 lembar ya. Wah. Wah, dua lembar ya. Harus diperhatikan dengan seksama. Harus diperhatikan. Ini tuh buat para WP nih sebelum datang ke kantor pajak kayaknya harus nyiapin ini. Lihat apakah permasalahannya ada nggak sih di Bisa jadi nih ya. yang nonton ini, oh ini nih sama permasalahan saya nih. Itu kebanyakan WP tiap Oke. datang itu mereka lupa password dari NPWP-nya. Perkara tahunan nih. Ini perkara setiap tahun ya dari wajib pajak. Tiap tahun lapor, tiap tahun lupa password. Itu tiap tahun ada aja kejadian. Terus solusinya gimana nih kalau Solusinya itu kan ada tuh di DJP online layanan untuk menu untuk lupa kata sandi di situ. Jadi mereka bisa ubah kata sandi mereka sendiri, cukup masukin NPWP sama Evin. Oke. Berarti memang untuk teman-teman nih misalnya untuk wajib pajak memang sering lupa password Bang ya. Memang tiap tahun cukup melakukan reset password tentunya di laman DJP online dengan tentunya memasukkan NPWP serta Evin tadi ya. Nanti linknya akan dikirimkan ke emailnya. Email. Tapi yang kedua bahkan WP-nya juga lupa Evin-nya. Ini permasalahan dari mana ya? Alasan pertama tadi lupa password, permasalahan kedua lupa Evin. Lupa Evin gitu. Nah, terus gimana solusinya kalau lupa Evin? Lupa Evin itu kita arahkan ke loket pelayanan untuk ngambil Evin barunya atau meminta kembali Evin-nya. Oke. Permintaan kembali. Ya betul. Sebenarnya memang jika telepon pajak tentunya memang kalau misalnya memang lupa Evin, selain juga tadi bisa langsung ke kantor pelayanan pajak terdekat tentunya Bang ya, juga bisa mengajukan Evin melalui kering pajak tentunya, kering pajak 1.500-200 atau bisa teman-teman bisa langsung langsung mengirimkan lewat email Bang ya, melalui lupa.evin@pajak.go.id. Nah, dengan masukkan nanti teman-teman bisa patengin di postingan kita di
Instagram pajak. Instagram pajak. Promosi. Oke, selanjutnya Risa, apa lagi? Selanjutnya itu kalau misalnya udah lupa Evin, kan itu kan link lupa passwordnya kirim lewat email ya. Betul. Tapi bahkan wajib pajak ini juga lupa email yang terdaftar. Itu Waduh. email apa gitu. Ini udah lupa password, lupa email lagi. Itu kita waktu kira-kira gimana? Kira-kira gimana, Risa? Itu kan kita bakal cek datanya nih, yang terdaftar itu emailnya apa. Oke. Tapi itu juga muncul masalah baru. Waduh. Masalah barunya itu udah tahu nih emailnya apa yang terdaftar, tapi waduh, udah nggak tahu lagi emailnya. Wah, kabur email apa kemana maksudnya? Emailnya Lupa password email mungkin lupa ya. password email. Nah, ini kalau nggak bisa bantu kita ya kalau lupa password email ya. Nggak bisa Nggak bisa. solusi satu-satunya ya ubah email ke email yang ada di perangkat masing-masing. Oh, Ya, iya. karena biasa rata-rata sekarang di perangkat gadgetnya kita udah ada email ya. Harus ada Jadi email. kita pindahkan ke email di situ. Ah, Itu ah, caranya gimana kalau di pelayanan ya? di pelayanan. Nah, Oke, jadi saya mungkin buat wajib pajak pun juga jika ingin berarti kalau misalnya memang lupa email ya udah berarti buat email secara mandiri mungkin Bang ya. Nah, Jadi kan mungkin juga nanti juga teman-teman relawan pajak bisa asistensi juga mungkin untuk pembuatan email mungkin nanti ya gitu secara mandiri. Dan juga selanjutnya apalagi? masalah berikutnya. Dari semua masalah itu, ternyata WP-nya nih nggak punya HP Android. Oh, latihan gadget kali ya. Gadget, Pasti nanti itu Oke, gitu ya. oke. Sudah Soalnya tidak ada apa namanya gadget yang bisa mengakses internet. Internet. nah, OS-nya ada. Karena kan memang basisnya kan kita sekarang online semua Bang ya. Iya. Internet ya. Nah, Oke, nah itu gimana tuh bisa? Itu kita beliin handphone baru tuh gimana? itu untuk solusinya dari sejauh ini yang kami lakuin itu ya kan untuk ngerjain asistensi SPT kan lewat laptop ya, Iya. daftarin baru buat mereka. Oh, Buatin buat dibantu. mereka. Asistensi untuk pembuatan email Email. melalui laptop ya. Laptop ya. Nanti itu bakal kita catat juga email barunya apa, password barunya apa. Jadi untuk tahun depan Jangan sampai salah lagi. jangan sampai salah lagi. Jangan sampai lupa. Jadi pas misalnya memang dia nggak punya gadget, nanti tahun depan bawa aja tuh email sama passwordnya buat login di perangkat lain gitu. Oh, Oke, bagus solusinya bagus. Bagus, solusi bagus sih. Jadi soalnya memang wajib pajaknya juga nggak ribet ya kan, dari kita dari relawan pajak yang asistensi juga nggak terlalu ribet juga ya Terlalu kan. ribet juga. Nah, betul sekali. Oke, selanjutnya Lisda. Selanjutnya itu udah selesai masuk login untuk pegawai ini ya. Kan itu ada namanya bukti potong. Oke. Bahkan mereka sama sekali nggak tahu apa itu bukti potong A1 Oh, atau A2. iya. Bukti potong 1721 tuh ya. Nah, jadi bagi 1721. karyawan atau ASN yang ingin melaporkan SPT itu dibutuhkan formulir A1 dan A2. Oke. Nah, itu dia. Kalau tidak ada tuh kita juga nggak bisa bantu ya. Nggak bisa bantu. Nah, karena kan kita nggak bisa kira-kira berapa ya penghasilannya Bapak, berapa ya yang udah dipotong, nggak bisa. Jadi kita bisa bantu kalau yang bersangkutan juga membawa bukti potong A1 atau A2. Ya. Terus gimana nih solusinya nih? Oh, Solusinya ya kita mengedukasi nih, kita bilang Pak ini tolong dong di kita juga. Ah, Karena kita nggak bisa bertindak gimana Benar. ya, nggak bisa ngapa-ngapain juga. itu dari luar ini kita ya, dari luar kuasa kita ya. Di luar kuasa nanti udah salah ikut, betul. salah di pembetulan lagi. Karena memang situ kan bukti potong itu tentunya menguat penghasilan yang diterima oleh betul. WP juga kan dalam 1 tahun ya Bang ya. Benar. Jadi soalnya ya kalau misalnya nggak ada itu tuh gimana kita mau ngitung SPT tahunan juga kan? Nah betul. Oke, mungkin selanjutnya Lista kira-kira. Mungkin selanjutnya ini untuk yang udah punya bukti potongnya nih, setelah di input ternyata mereka kurang bayar. Oh, Bisa jadi ya, jadi bisa jadi apalagi kalau misalnya wajib pajak punya bukti potong lebih dari satu ya, Dari satu. itu kemungkinan memang kurang bayar gitu Kurang SPT-nya. bayar. Nah setelah kurang bayar ini WP-nya nggak mau sama sekali buat bayar. oh, Kurang bayar Oh ini. iya, nah ini sebenarnya permasalahan di WP ya, bukan permasalahan. Permasalahan di WP. Jadi, kalau dari Lisda relawan dan BKM mungkin hanya bisa membantu proses pembuatan SPT-nya. Nanti di ujungnya ketika mereka memang harus kurang bayar, ya itu diserahkan kepada mereka ya. Nggak bisa kita bantu kurang bayar, nggak bisa ya. Nggak bisa. Gimana? Terus jadi gimana tuh? Jadi kalau berarti pulang lagi WP-nya biasanya. Biasanya WP-nya ya ada yang pulang lagi, apa enggak kita kasih pengertian juga nih ke WP-nya kalau misalnya mereka nggak bayar itu dampaknya apa aja sih buat mereka. Oke, berarti
apa? Aduh, Diedukasi, diedukasi ya. karena kalau misalnya mereka nggak bayar, terus mereka nggak lapor kan udah lewat dari tanggal pelaporan tuh, Hmm. udah harus bayar, yang kurang bayar harus bayar denda lagi. Oh, Itu berarti kan sayang. diedukasi lebih lanjut berarti ya Berarti terkait. kita sudah informasikan ya. Heeh. Oke. Tadi udah WP yang kurang bayar, selanjutnya apa lagi sih? Selanjutnya kadang untuk mungkin di sini ya, WP-nya itu nggak bisa bahasa Indonesia. Oh, Oh, wifi-nya orang asing. Orang asing. Orang asing. orang asing, Orang mungkin ya, orang dari asing. Eropa, dari Enggak, Ah, orang oh, asing. oh, Yang berbahasa daerah gitu. Oh, iya, iya. Kebetulan Rizda tidak bisa berbahasa Daerah. daerahnya. Mungkin nggak bisa berbahasa yang mereka bisa. Oh iya. Oh, jadi mungkin ada kendala teknis di Kendala, bahasa Bahasa, gitu ya. iya. Nah, tadi bahasa mungkin ya orang-orang Iya. Eropa, Singapura ya kan, seperti tahunan ya kan. Itu solusinya gimana? Mm-mm. Minta tolong sama yang lain atau gimana? Solusinya ya minta tolong ke orang-orang yang bisa bahasa mereka, Iya. atau pun ya kita sesuai keperluan mereka lah, menebak-nebak gitu ya. Mereka perlunya apa gitu. Oh, berarti lebih mencoba untuk memahami tentunya Memahami, ya. ah. Tentunya apa yang WP ini inginkan tentunya Ah, ya. Dan juga ya sedikit penyesuaian lah gitu ya. Penyesuaian, ah. Nah, ya, ya. Atau pakai translate gitu. Harus kita saja gitu. Karena memang Iya. ya juga abang rata-rata memang sebagian dari apalagi PNS mungkin ya, pegawai negeri sipil memang di sini kan memang ada rata memang orang daerah. Tentunya memang apa dari komunikasinya menggunakan bahasa daerah. Iya. Jadi mungkin ya kita mungkin kita sebagai petugas pajak juga tentu pasti mencoba untuk ya memahami lah tentunya Bang, ya, memahami. Kalau misalnya ada yang lebih expert mungkin ya kan, ada bisa bahasa Aceh mungkin kita bantu teman-teman yang bisa bahasa Aceh untuk bisa membantu lah istilahnya. Mungkin kendala dari mahasiswa magang atau relawannya juga mungkin mereka kan bukan semuanya berasal dari Aceh. Betul. Bisa jadi dari luar ya Riza ya. Bisa Hmm. jadi mungkin ada kesulitan dalam bahasanya. Tapi mungkin juga bisa jadi kita belajar bahasa Aceh mungkin Ya. biar lebih baik lagi ya. Sarana belajar lah istilahnya. Kesempatan nih saatnya belajar gitu. Oke. Rizda, Iya kan? selanjutnya lagi apa lagi Rizda? Selanjutnya ini untuk WP yang udah punya NPWP nih, status kartu NPWP itu aktif, Oke. tapi dia tuh nggak tahu sama sekali untuk lapor SPT. Oh. Jadi dia mungkin dapat pemberitahuan dari WA atau email gitu kan untuk lapor SPT. Jadi setelah mereka datang ke kantor pajak, mereka tuh nggak ngerti sama sekali apa yang harus mereka lakukan. Oh. Mereka cuma ikutin instruksi dari apa yang Dari dikirim lewat SMS, dari SMS. WA. Berarti masyarakat wajib pajaknya belum teredukasi dengan baik, Ah. atau sudah pernah edukasi tapi sudah lupa itu gimana Iya. gitu ya. Nah, jadi memang jadi blank ini ya mungkin. Nah, jadi mungkin ya tugas dari kita juga untuk mengedukasi dari awal lagi gitu ya. Nah, Tapi yang lebih sering kejadian itu misalnya WP yang mungkin usianya udah lanjut usia Ya. kayak gitu. Kan mereka nggak ngerti sama sekali tentang teknologi atau gimana. kayak Jadi ya kita yang paham-paham lah. Kalau Pak boleh pinjam HP-nya biar kita yang bantu gitu. makanya kita lah ini dengan sebaik-baiknya ya. Sebaik-baiknya. Nah, luar biasa. Lagi-lagi memang kita tetap mengedukasi Bang ya. Kita Tetap mengedukasi ke wajib pajak. Oke, selanjutnya Rizda ada lagi. Ada satu lagi. Iya, ini yang terakhir. Terakhir. Kebanyakan WP yang datang mungkin kartu NPWP-nya udah rusak. Udah rusak, udah patah, ataupun angkanya udah hilang. Tulisannya udah hilang di kartu. Lebih kartu NPWP-nya ya, Kartu gitu ya. NPWP. Jadi mereka pengennya itu untuk mencetak kartu baru. Oh iya, cetak ulang. Cetak ulang. Kita ulang kartu ya. Nah, Jadi solusi gimana nih? soalnya karena untuk sekarang semenjak 2025 kan NPWP udah sepadan sama NIK nih. Jadi cukup sepadanin NPWP ke NIK aja. Jadi mereka nggak perlu cetak kartu karena cukup pakai NIK aja. Nggak perlu bawa banyak-banyak kartu. Iya. Cukup Oh, bawa KTP saja ya. bawa KTP. Kembali lagi pembahasan kita tadi ya kan. Ini sudah padan dengan NPWP. Nah, Jadinya teman-teman cukup membawa NIK aja di KTP itu. Jadi tidak perlu lagi ada kartu-kartu NPWP Bang. ya, dan juga memang sudah ada MPP digital ya. Jadi nggak perlu lagi, sebenarnya tidak perlu dicetak lagi. Pakai MPP digital yang sudah bisa login di Pajak ID, Betul. itu sudah ada MPP online-nya. Jadi nggak perlu lagi untuk bawa kartu kemana-mana gitu ya. Tentunya tuh bisa diakses di akun dari DJP online masing-masing. Ya, mungkin terakhir nih Bang Pandi mungkin. Ada yang mau disampaikan Bang mungkin Bang? Oke, baik. Tadi Lisa tadi sudah ya. Ya, Lagi betul. dengan saya.
Baik, memang sesuai dengan undang-undang juga, memang kalau kita telat atau tidak melaporkan SPT tahunan memang akan ada dendanya gitu. Jadi kita mengingatkan juga kepada wajib pajak jangan sampai terlewatkan proses pelaporannya. Oke. Dan sekali lagi saya ingatkan tanggal 31 Maret untuk orang pribadi dan tanggal 30 April untuk wajib pajak badan. Memang kalau untuk orang pribadi tidak besar ya, Rp100.000 dendanya, namun alangkah sayang sekali kalau kita terkena denda seperti itu. Padahal kita lapor SPT sangat gampang sekali dan sudah kita mudahkan gitu ya. Oke. Nah, jadi jangan sampai terlewatkan. Jadi kalau emang masih ada kendala, segera datang ke kantor pajak atau ke tax center atau ke pojok pajak yang lainnya, insya Allah akan kita bantu semaksimal mungkin. Dan yang pastinya tidak ada dipungut bayaran. Wah, Nah, segala Segala- layanan dari kantor pajak tidak dipungut bayaran. pembayaran ya. Oke. Itu saja Bang Fandi. Siap. Oke, tentunya terima kasih Lisda, Bang Fandi, terima kasih banyak nih atas kesempatan dan diskusinya tentunya pada hari ini ya. Terima kasih banyak Bang. Tentunya juga terima kasih buat teman-teman pajak tentunya yang sudah pantengin kita di podcast Haba Pajak ini dari awal sampai akhir. Kami ucapkan terima kasih banyak. Insya Allah kita akan bertemu kembali di episode berikutnya di podcast Haba Pajak. Mandu-mandu pegang Haba Pajak.